Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Septiana dengan nomor NIM 20109010007. Di sini saya akan menjelaskan PPT yang saya buat yang diberikan oleh dosen saya. Yang pertama itu dialektika akal dan alam semesta. Apa sih dialektika itu? Dalam keyakinan Islam, sejarah ilmu pengetahuan sesungguhnya melampaui sejarah umat manusia di muka bumi. Sebelumnya Adam diturunkan ke bumi, ia telah diajarkan oleh Allah seperti ilmu yang menjadi kelebihannya dari makhluk-makhluk bumi lainnya. Informasi tentang pracipta manusia tidak bisa dijelaskan oleh sains. Meskipun memiliki informasi tentang hal ini, bisa didapatkan dari kitab suci Al-Quran memberikan informasi yang cukup signifikan tentang hal ini. Ilmu pengetahuan yang menjadi kelebihannya dari makhluk-makhluk Allah lainnya. Hal ini mengisyaratkan bahwa Allah telah menanamkan semacam perangkat dalam diri manusia, yaitu pikiran atau akal untuk menerima pengolahan dan pengembangan pengetahuan. Hal ini merupakan bekal kompatibel dengan alam semesta untuk digunakan manusia memimpin peradaban di dunia. Dengan interaksi bersama alam semesta, manusia akan mengaktifasi perangkat akal itu untuk menghasilkan ilmu pengetahuan. Hal ini sangat berguna untuk menunjukkan kinerja sebagai khalifah di muka bumi, sekaligus mempertajam kearifannya sebagai hamba Allah di hadapan kemahabesaran Allah yang tercermin melalui keluasan alam semesta. Dalam surat Al-Baqarah ayat 30 dijelaskan bahwa, dan ingatlah ketika Tuhanmu beriman kepada para malaikat, aku hendak menjadi khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadi orang yang merusak dan menumpuhkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Berdasarkan ayat tadi, manusia memang didesain oleh Tuhan menjadikan khalifah di muka bumi. Oleh karena itu, Allah memberikan kelebihan jika dibandingkan dengan makhluk lain. Allah mengajarkan ilmu yang dijelaskan di surat Al-Baqarah ayat 31, artinya, dan dia diajarkan kepada Adam nama-nama benda semua, kemudian dia diperlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kalian yang benar. Ayat tersebut sesungguhnya menyiratkan sebuah pesan bahwa jika manusia mampu memahami pengajaran ilmu dan diberikan Allah, maka sesungguhnya Allah sudah menanamkan semacam piranti yang bisa menerima atau mengembangkan ilmu pikiran atau akal. Bagi non-muslim, silahkan merefleksikan potensi akal manusia sesuai dengan kekayaan agama masing-masing. Yang selanjutnya yaitu manusia dan alam semesta. Apa sih manusia itu? Manusia itu merupakan makhluk yang paling sempurna yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena manusia memiliki akal dan pikiran, dan manusia tetap menjadi misteri yang paling besar dalam sejarah perkembangan ilmu pengetahuan sampai sekarang. Kedudukan manusia di dunia adalah sebagai khalifah Allah. Yang selanjutnya yaitu alam semesta. Alam semesta merupakan segala sesuatu yang ada pada diri manusia dan di luar dirinya merupakan suatu kesatuan sistem yang unik dan misterius. Tujuan manusia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berada di dunia adalah untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Manusia dan alam semesta. Hubungannya di historis, yaitu sampai saat ini manusia memahami bahwa dirinya adalah satu-satunya makhluk beradab dan kosmos yang luar dan kosong ini. Kesenjangan bukti-bukti ilmiah telah melemahkan hipotesis bahwa manusia adalah perkembangan lebih lanjut dari keluarga primat.
Yang selanjutnya, hubungan fungsional. Dalam sistem kosmos, manusia dan alam semesta merupakan suatu sistem kesatuan yang tak terpisahkan. Karena memiliki keunggulan dalam sistem kesadaran, maka alam semesta menjadi sebuah objek yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Selanjutnya yaitu refleks sejarah awal manusia di muka bumi. Salah satu generasi awal manusia di muka bumi ialah Kolbi dan Habil. Keduanya merupakan putra Adam. Untuk memenuhi kebutuhan pasangan, mereka melakukan domestikasi tanaman dan hewan. Kolbi mengembangkan domestik tanaman, sementara Habil mengembangkan domestik hewan. Keduanya terlibat dalam sebuah konflik kompetisi dan ditengahi oleh ayah mereka dengan cara kurban. Sabdanya, barang siapa yang diterima kurbannya oleh Allah, maka dialah yang memenangkan kompetisi itu. Maka keduanya pun berkurban sesuai dengan hasil pekerjaan yang mereka tekuni. Kabil beri kurban dan hasil pertaniannya, sementara Habil beli kurban dengan hasil peternakannya. Ternyata akhirnya Allah hanya menerima kurbannya Habil. Hal ini menimbulkan perasaan iri dan dengki dalam diri Kabil, sehingga mendorongnya melakukan pembunuhan terhadap Habil. Hal ini merupakan tragedi pembunuhan pertama dalam sejarah umat manusia. Dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 27, dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam, ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka keduanya, Habi, diterima dan dari yang lainnya tidak diterima. Dia, Kolbi, berkata, sungguhnya aku pasti membunuhmu. Dia berkata, sungguhnya Allah hanya menerima dari orang yang bertakwa. Benang merah ilmu dan akal. Setelah Habil terbunuh, Kolbi kebingungan apa yang harus dilakukan terhadap jenazah Habil. Sebagai manusia generasi pertama, Kolbi tidak punya pengetahuan dan pengalaman tentang hal itu. Maka Allah mengirimkan 2 ekor burung gagak untuk memberi contoh pada Kabil tentang cara mengurus jenazah saudaranya itu. Dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 31. Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya bagaimana dia harusnya menguburkan mayat saudaranya. Aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, dan aku dapat menguburkan saudaraku ini. Kedua ini jadilah dia seorang di antara orang-orang yang menyesal. Ayat-ayat tersebut menyiratkan sebuah pesan bahwa akal manusia bisa diaktifasi melalui proses interaksi bersama alam. Dengan pikiran yang dianugerahi oleh Allah, manusia bisa mengembangkan kebudayaan dan muka bumi, bahasa, sistem pengetahuan, teknologi, organisasi sosial, dan sistem ekonomi, dan lain-lainnya. Oleh karena itu, Al-Quran menganjurkan agar manusia melakukan penjajahan di muka bumi untuk mengaktifasi pikiran atau akal-akal agar menghasilkan ilmu pengetahuan. Dalam surat Al-Ankabut ayat 20 dijelaskan bahwa katakanlah, berjalanlah di bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah memulai menciptaan makhluk, kemudian Allah menjadikan kejadian yang akhir. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang dijelaskan dalam surat Al-Rum ayat 42, katakanlah Muhammad, berpergianlah di bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang mempersatukan Allah. Monotheism on God. Dalam anatropi klasik dikenal adanya monotheism primitif, bahwa pada mulanya manusia hanya mengenal satu Tuhan.
Akan tetapi, seiring dengan persebaran manusia menjadi beragam, bangsa dan bahasa, Tuhan yang satu itu diaktualisasikan dengan sebuah yang berbeda-beda, seiring berkembangnya bangsa-bangsa dalam bahasa-bahasa. Seiring dengan pergantiannya generasi umat manusia, aktualisasi Tuhan dalam sebuah yang berbeda-beda di akhirnya dipersepsikan sebagai sosok yang berbeda satu sama lain. Disinilah awal mula munculnya keyakinan politisisme. Ketika bangsa-bangsa itu mengalami involuisasi menjadi kelompok-kelompok suku yang lebih kecil, maka konstruksi dalam Tuhan pun semakin mengalami diferensiasi. Ada Tuhan yang besar dan ada Tuhan yang kecil dengan beragam fungsi. Yang dijelaskan dalam surat An-Nuh ayat 23, artinya, dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahanmu Tuhan. Tuhan kamu, jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wat, dan jangan pula Suwa, Yagus, Yawa, An-Nasar. Demikianlah pergantian generasi demi generasi umat manusia akhirnya semakin tersesat dalam potialisme akut.